义，谭云人呢？他死了。他怎么死的？你找死！宗主，谭云没死。没死。 Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series Nitian Jijun. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan, yakni setelah semua murid sudah memasuki portal teleportasi. Portalnya pun tertutup guys. Di sisi lain tepatnya di sekte peri abadi, semua ketua sekte dan ketua divisi itu sudah tidak sabar melihat murid-murid mereka kembali. Penasaran karena ingin mereka melihat seberapa banyak muridkah yang selamat ini. Dan berapa banyak yang mendapatkan peluang bagus dari Subing, ketua Tantai dan juga Ranuji. Bahkan ketua Juge sekalipun. Mereka semua menatap tajam ke arah portal karena portalnya itu sudah mau tertutup. Ryuji sebagai ketua sekte pemilik tanah abadi tentu penasaran dong kenapa murid-muridnya belum pada keluar ya. Padahal portalnya sudah mau tertutup. Semua orang itu mulai panik takut ketinggalan. Tetapi portal itu tiba-tiba bereaksi hingga akhirnya para murid dari divisi pil duluanlah yang muncul. Mereka selamat. Membuat semua ketua divisi itu langsung melotot melihatnya. Apalagi Subing, dia senang bukan main karena banyak sekali dari muridnya yang sudah selamat. Subing langsung menghampiri mereka dengan raut wajah yang begitu senang. Sudah kembali juga merupakan berita yang sangat bagus. Tetapi nampaknya para murid langsung mukanya murung. Tentu Subing jadi penasaran di manakah murid kebanggaannya. Para murid hanya menjawab kalau Mengyi sudah ada di belakang dan tidak lama dari itu muncullah Mengyi serta murid divisi lain yang banyak sekali. Tentu para ketua divisi itu langsung turun untuk melihat murid-muridnya masing-masing. Langsung mereka cek satu persatu. Ketua Tantai juga menghela napas. Setidaknya banyak dari murid-murid mereka yang akhirnya selamat. Sementara ketua divisi binatang jiwa itu sedih bukan main guys. Karena tidak ada satupun murid dari divisinya yang selamat. Wu Qingchuan melihat satu-satunya murid dari divisinya itu cuma ada Jian seorang. Tentu dia penasaran kemanakah yang lainnya. Pada akhirnya dia menjawab jujur kalau semua murid divisi mereka itu sudah tiada. Membuat Wu Qingchuan menangis. Ini benar-benar berita yang penuh duka. Karena tadi setiap divisi yang selamat itu rata-rata cuma 1 atau 2 orang saja. Hanya divisi pil sajalah yang muridnya paling banyak selamat. Ketua Tantai yang awalnya dia diam dan tenang. Tapi setelah ditunggu begitu lama Tan Yun tidak kunjung turun. Sehingga membuat dirinya berteriak di mana Tan Yun murid kesayangannya kok tidak kunjung muncul. Pada akhirnya Mengyi menjawab secara perlahan. Kalau Tan Yun itu sudah tiada. Ketua Tantai tidak percaya gimana cara dia bisa meninggal. Subing pun menjadi terdiam. Mengyi pun maju secara perlahan dia menjelaskan. Yakni hal itu dimulai ketika mereka di dalam jurang pemakaman. Mereka bertemu dengan binatang tingkat 4 yang super kuat berada di kekuatan puncak. Nasib kurang beruntung membuat Tan Yun jadi tewas. Subing menjadi menangis, dia jadi teringat akan masa lalu di mana saat itu Tan Yun menunjukkan bakat luar biasanya. Bahkan ketua Tantai menolak percaya akan berita buruk ini. Padahal kekuatannya Tan Yun melampaui semua musuh di ranah yang sama. Tewas seperti ini tentu sangat tidak bisa dimasuk akal. Semua ketua divisi merasakan sedih kecuali 2 orang yaitu Wu Qingchuan serta Ling Hu Changhe. Mereka senang mendengar berita itu. Namun di balik kesedihan itu Ruyan Wuji malah senang bukan main. Mereka terus mengatai ketua Tantai sungguh sangat disayangkan jenius seperti Tan Yun harus tewas. Selain itu dia juga membahas murid-murid dari sekte Huangpu yang tidak selamat dari ujian kali ini. Jadi Ruyan Wuji senangnya bukan main guys. Tentu perkataannya membuat si Mengyi beserta murid lain merasa kesal. Tetapi tidak lama dari itu akhirnya muncullah Ruyan Chen dari dalam portal. Si ayah pun langsung sangat senang. Dia berdiri sambil bertanya kepada sang anak. Ada berapa banyakkah murid dari sekte pribadinya yang selamat?
Ruyan Chen awalnya ragu guys untuk menjawab karena dia takut sang ayah murka. Pada akhirnya dia pun menjawab kalau muridnya selamat dari sekte peri abadi mereka itu cuma dia seorang. Barulah Ruyan Chen menjelaskan hampir semua murid dari sekte mereka itu dihabisi oleh Tan Yun. Saking murkanya dia pun sampai muntah-muntah yakni penyakit tuanya yang langsung kambuh. Tentu kejadian ini cukup mengejutkan semua sekte. Tidak lama dari itu muncullah Yukin. Ketua juga penasaran gimana dengan para murid dari istana jiwanya. Namun ketika melihat Yukin seakan-akan terluka melemah, ketua juga pun langsung menghampirinya. Yukin hanya menangis, dia menjelaskan kalau hampir semua murid dari sekte mereka itu sudah tewas. Dan dia sebagai kapten sudah gagal melindungi mereka semua. Ini sangat tidak mungkin gimana caranya mereka semua bisa tewas. Yukin sebagai seorang murid yang berbakti tentu tidak berani berbohong. Apalagi gurunya seorang penguasa dari sekte kuno. Pada akhirnya Yukin menjelaskan alasannya yakni kalau hampir semua murid divisi mereka itu dihabisi oleh Tan Yun. Sementara sisanya masih tidak diketahui penyebab kematiannya guys. Tentu ketua juga langsung murka. Bagaimana tidak, Ruyan Wuji pun berteriak. Dia memastikan masalah hari ini bakal dibalas dengan menghancurkan sekte Huangpu. Ketua juga sama, dia memastikan masalah ini bakal dilimpahkan semuanya ke sekte Huangpu. Tidak masalah mau Tan Yun itu sudah tewas sekalipun, tetap saja masalah ini tetap berjalan dan sekte Huangpu bakal menerima ganjarannya. Dan di sana portal pun kemudian tertutup. Ketua Tantai mengatakan perpisahannya pada Tan Yun yang kini telah terkubur di alam rahasia. Barulah kini semua orang alias para murid sekte abadi dan istana jiwa. Mereka terus mengoceh tentang kekejaman dari sekte Huangpu yang harus dibayar lunas. Mereka ingin membalas semua kematian para muridnya yaitu darah harus dibayar darah. Yakni singkatnya keinginan mereka itu hanyalah melakukan balas dendam atau melenyapkan sekte Huangpu. Semua murid dari sekte Huangpu terdiam dan tak ada yang berani untuk berbicara. Sampai akhirnya Jian kemudian maju yang mungkin ingin mengatakan sesuatu kepada ketua sekte tersebut. Seketika Jian menghampiri Yukin dan juga Ruyan Chen. Ternyata Jian ini seperti tidak terima guys, yaitu tentang kedua sekte ini yang langsung memojokkan sekte Huangpu yang dikatakan sangat kejam. Di mana Jian menanyakan kenapa kedua sekte tersebut itu tidak menanyakan tentang kematian para murid sekte Huangpu saat berada di alam rahasia. Serta di sana Jian juga menyinggung nih mengenai keselamatan Yukin dan juga Ruyan Chen. Jian menjelaskan alasan sekte Huangpu melakukan pembantaian itu karena kedua sekte tersebut selalu memburu para murid sekte Huangpu. Yang sudah jelas hal itu bukanlah pembantaian, melainkan sekte Huangpu melakukan pertahanan atas kekejaman kedua sekte tersebut. Dan selain itu, Jian kemudian mulai menjelaskan nih tentang bagaimanakah cara Yukin dan juga Ruyan Chen itu masih bisa selamat sampai sekarang. Itu karena keduanya telah diselamatkan Tan Yun. Sambil merasa marah, Jian kemudian meminta baik Yukin dan Ruyan Chen untuk mengungkapkan masalah ini juga. Namun keduanya hanya terdiam seperti tidak ingin mengakui guys kalau mereka sebenarnya telah diselamatkan Tan Yun. Jian terus mendesak keduanya tapi tak ada yang mau bicara. Jadinya ia pun maju dan mengatakan semua kebenarannya. Yaitu pada saat di alam rahasia sebenarnya Tan Yun sudah menangkap kedua orang ini. Hanya saja Tan Yun memutuskan untuk melepaskan keduanya agar bisa selamat. Karena jika saja Tan Yun tidak memutuskan untuk melepaskannya, maka mereka berdua sudah pasti akan mati di alam rahasia. Jian mengatakan penyesalannya karena dia tidak membantai kedua orang ini jika pada akhirnya harus memicu masalah hingga seperti ini. Sontak mendengar akan hal itu, Ryuji pun menjadi murka, dia seperti tidak ingin menerima mengenai omongannya Jian. Jadinya dengan begitu Ryuji seketika mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang Jian. Beruntung di sana ketua Tantai dengan sigap langsung menahannya. Ia mengatakan Ryuji ini sangatlah memalukan karena berani menyerang generasi muda. Yang akhirnya situasi pun menjadi memanas, ketua Tantai pun juga tak ingin nih terjadi pertarungan. Jadinya ia pun memilih untuk segera pergi dari tempat ini. Akhirnya singkat cerita kelompok sekte Huangpu pun akhirnya bisa pergi dari tempat itu. Semua orang saat ini terlihat bersedih.
Subing merasa masih tak percaya dengan kabar kematiannya Tan Yun. Begitupun dengan ketua Tantai guys. Ia seperti mimpi karena telah kehilangan murid jenius seperti Tan Yun. Sambil terus memikirkannya, ketua Tantai pun kemudian mengingat nih bagaimana kejeniusan Tan Yun pada saat di perkumpulan dahulu. Yakni saat Tan Yun memperlihatkan kemahirannya dalam ilmu senjata dan ilmu pil. Ia bahkan sampai membuat semua petinggi itu menjadi sangat kagum dan menghormatinya. Jadinya kematian Tan Yun ini pasti saja akan menghancurkan semua kerja keras yang telah mereka rencanakan. Ketua Tantai sangat menyesal karena telah mengizinkan murid jeniusnya seperti Tan Yun masuk ke alam rahasianya. Karena seharusnya seorang murid jenius itu harus dilindungi. Di saat yang sama, Meng Yi, Jian dan juga Xiao lantas menghampiri ketua Tantai untuk mengatakan sebuah rahasia. Yakni Meng Yi mengungkapkan kalau sebenarnya Tan Yun itu belumlah tewas. 谭云没死， 没死。 Dan ya, baik Tantai maupun Subing mereka menjadi antusias hingga bersemangat. Meng Yi mengatakan Tan Yun masihlah berada di jurang pemakaman. Hal itu bisa diketahui dari token miliknya yang masih baik-baik saja. Sontak saja ketua Tantai pun tertawa keras yang pada akhirnya ia pun senang nih kalau Tan Yun tak akan mati semudah itu. Tapi di saat itu ketua Tantai kemudian mengingat mengenai fungsi token tersebut yang ternyata memiliki jangkauan terbatas. Di mana setelah token ini berada cukup jauh dari Tan Yun atau tepatnya sudah keluar dari alam rahasia, maka token ini sudah tak bisa lagi untuk mendeteksi persepsi Tan Yun. Jadinya dalam hal ini ketua Tantai menyimpulkan meskipun Tan Yun sudah meninggal, maka token ini tak akan hancur dan tak akan bereaksi. Bahkan lampu kehidupan di sekte mereka juga tak akan padam. Tentu hal ini menjadi masalah baru yang bahkan menjadi pukulan telak bagi Meng Yi yang akhirnya ia pun pingsan. Sin kemudian berpindah ke tempatnya Tan Yun. Saat ini dia terus saja menggunakan batu spiritualnya untuk mengisi kembali energi spiritualnya. Satu persatu terus ia gunakan, tapi sampai saat ini guys, Tan Yun masih belum menemukan mengenai kehidupan di tempat ini. Bahkan tak tahu ketika ditanya Tan Yun saja, ia juga tidak menemukan adanya pergerakan. Tan Yun kemudian memerintahkan Datau untuk terbang lagi terus masuk ke dalam tempat ini. Ia tidak percaya kalau di tempat ini tidak ada penghuninya. Sin kemudian berpindah yang saat ini ke tempat Ryuji dan juga ketua juga. Mereka tentu masih merasa marah mengenai semua muridnya yang telah terbantai oleh sekte Huangpu. Ryuji menanyakan tentang pergerakan lanjutan ketua juga setelah kejadian ini terjadi. Yang tentu saja ia hanya bilang nih ingin meratakan sekte Huangpu. Mereka pun kemudian sepakat untuk bekerja sama dalam melakukan penyerangan pada sekte Huangpu. Tapi hal itu tidaklah mudah ya. Yang mana menurut ketua juga, di sekte Huangpu masih ada para tetua yang sangat sulit untuk dikalahkan. Jadinya untuk meratakannya maka diharuskan mereka harus mempunyai rencana yang sangat matang. Yang pada akhirnya Ryuji pun memikirkan penyerangan itu akan dilakukan 9 tahun lagi. Yaitu ketika nanti semua sekte melakukan kompetisi lagi di Istana Jiwa alias di tempatnya ketua juga. Yang jelas saja pada saat itulah mereka akan langsung melakukan sebuah balas dendam. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Tan Yun berhasil menemukan semua barang miliknya hingga ia mampu kembali ke sekte Huangpu? Baiklah, jika penasaran, maka kita akan lanjut lagi ceritanya di episode selanjutnya. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.